Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Jambi yang berbahagia, senang sekali saya Mawaddah Warohmah kembali menjumpai Anda dalam program acara Hidup Sehat, yang mana program acara Hidup Sehat menambah wawasan Anda tentunya seputar dunia kesehatan. Telah hadir di studio TVRI Jambi pada hari ini yaitu Dr. Yandrika Harahap SPPD. Assalamualaikum Mbak Dokter, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah ya. Dengan tema kita pada hari ini luar biasa nih, gejala, penyebab dan cara pencegahan penyakit asam urat ya, Dokter ya. Baik, pemirsa, bagi Anda yang ingin berpartisipasi kepada kami dalam program acara Hidup Sehat, silakan menghubungi kami melalui line telepon di nomor 66385, atau bagi Anda yang berada di luar daerah Kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 133. Silakan menghubungi kami untuk bertanya seputaran tema kita pada hari ini. Tentunya dengan tema gejala, penyebab, dan cara pencegahan penyakit asam urat. Baik dokter, luar biasa sekali tema kita nih. Semoga bermanfaat nantinya untuk pemirsa TVRI Jambi yang ada di rumah ya dokter ya. Amin. Mengawali tentang tema kita nih dok, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu tentang apa sih itu asam urat dok? Karena mungkin ada pemirsa yang masih bingung antara asam urat atau penyakit asam urat. Nah, boleh dijelaskan terlebih dahulu dokter, dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya asam urat ini sering agak salah interpretasi ya di masyarakat ya. Iya, kalau baik. sekarang. Asam urat ini sebenarnya bukan penyakit. Oh, baik. Jadi asam urat itu sebenarnya apa sih asam urat ini? Ini sebenarnya hasil akhir dari suatu metabolisme tubuh. Tubuh kita mengolah suatu zat yang akhirnya akan hasil akhirnya asam urat. Iya. Jadi dia bukan penyakit karena terus terang dibutuhkan juga oleh tubuh. Oh, begitu. Karena itu makanya ada batasan kadar asam urat yang normal. Kalau nggak normal kan harusnya dibuang semua. Iya, benar, Tapi ini ternyata masih dibutuhkan tubuh dan masih ada, tapi dalam batas tertentu. Nah, pada saat dia berlebihan, itulah baru muncul penyakit. Jadi bukan penyakit asam urat, tapi kita sebutnya GOUT biasanya kalau dari kita. Cuma untuk memudahkan untuk berbicara dengan pasien, makanya kita pakai istilah asam urat tinggi. Baik. Jadi di sini asam urat tinggi ini banyak penyebabnya. Oh iya dok ya. Banyak seperti penyebab. apa aja tuh dok? Lebih banyak sih sebenarnya. Akan kita sederhanakan aja, barangkali kita anggap gini. Karena dia adalah sesuatu yang dihasilkan oleh tubuh, berarti masuknya barangkali berlebihan, atau keluarnya sulit sehingga tidak bisa keluar, atau memang dia produksi tubuhnya sendiri, karena ini tanpa ada yang masuk pun akan diproduksi oleh tubuh secara memang dari tubuh sendiri menghasilkan itu metabolisme DNA namanya. Jadi tiga itu yang bisa mengganggu si jumlahnya si asam urat ini. Yang mana satu yang terganggu pasti menghasilkan kadar asam urat yang tinggi. Oh begitu. Jadi untuk kadarnya sendiri berapa nih dok? Untuk perempuan atau laki-laki berbeda nggak untuk tolak ukur kadar asam urat yang baik ini dok? Berbeda. Pada laki-laki kalau batas dasarnya cenderung untuk lebih rendah daripada perempuan. Oh ya. Jadi tapi kita ambil garis batasnya aja, kita anggap asam urat tinggi jika di atas sekitar 6,8. Di angka 6,8 ini kalau untuk laki-laki lebih 7 sih benernya. Perempuan lebih rendah, 5,6 kita udah sering muncul gejala. Oh, berarti malah ternyata laki-laki masih nggak apa-apa, masih aman kalau di atas dari 6. Kalau ibu-ibu, lebih cenderung lebih cepat nyerinya. Lebih cepat cenderung nyerinya ya. Berarti pemahaman selama ini yang mengatakan bahwa penyakit asam urat ternyata bukan seperti itu ya, dokter ya. Lebih seperti asam urat tinggi. Ketika dia berlebih kadarnya tadi, maka timbullah jadi penyakit. Iya. Nah, sedangkan asam urat sendiri ternyata pemirsa dibutuhkan ya, Bu dokter ya, untuk metabolisme kita sendiri. Sebagai salah satu, bahkan ada bisa dia jadi kayak apa ya? Dia bisa sebagai salah satu sebagai antioksidan, berarti yang dibutuhkan oleh tubuh. Iya. Atau kalau salah tempat baru dia muncul sebagai suatu penyakit, suatu gejala. Begitu. Nah, kalau gejalanya sendiri seperti apa nih dokter? Kalau untuk asam urat tinggi itu? Nah, asam urat tinggi ini sendiri bisa muncul tanpa gejala bahkan. Jadi kadang-kadang kita iseng nih,
Kadang untuk orang-orang tertentu yang punya kemampuan untuk melakukan medical check up misalnya. Iya benar. Ini asam uratnya tinggi, tapi kok saya nggak sakit ya? Oh, bisa jadi tanpa ada timbul gejala. tanpa gejala. Jadi kadang kita temu pasien nggak ada nyeri. Ini gimana dok, asam urat saya tinggi. Ini saya sakit asam urat nggak sih? Kita akan lihat lagi. Ini dalam kondisi memang dia harus kita kasih obat, atau dalam kondisi yang bisa deh kita observasi aja beberapa bulan ke depan. Oh begitu, berarti tidak perlu ada gejala tertentu yang menyatakan bahwa oh ini asam uratnya tinggi, begitu ya dok ya? Iya, tapi ada juga yang namanya kita bilang yang akutnya, fase akutnya. Dimana kalau fase akut itu kalau waktu pertama kali itu yang paling sering itu kita temukan itu nyeri di daerah jempol kaki. Nah, ada lokasi tertentu. Itu yang paling pertama biasanya paling ketemu. Nyeri di daerah jempol kaki, merah, bengkak. Tapi ya nyerinya kadang-kadang kepentok nih. Kadang-kadang pasien kayak gitu nih. Bener. Salah pakai sepatu Ada atau yang penyebab lain gitu ya. kan. Atau kecapean nih tadi kelamaan duduk bisa jadi kali bisa gitu. jadi. Jadi kadang-kadang nggak dirasakan karena kan memang harus kita cek ya. Iya, Kita nggak benar. bisa sekedar yang terjadi sekarang adalah nyeri, kita perginya bukan ke dokter atau ke sarana kesehatan, tapi ke apotek benar. langsung. Nah, jadi nanti itu gimana rancu. dok menurut dokter kalau misalnya ternyata si pasien itu sendiri lebih mengambil inisiatif tidak konsultasi nih dok, cuman hanya langsung ke apotek, cuman nanya apoteker, itu apakah efektif dok ya? Yang kita takutkan itu di saat seseorang mempunyai banyak penyakit penyerta yang lain. Nah, itu yang kita iya, takutkan. benar-benar. Kalau usia sudah di atas 60 tahun misalnya, di atas 40 tahun kan kita udah banyak nih sakit nih. Kadang-kadang ada yang sakit darah tinggi, ada sakit diabetes, terus komplikasinya udah makan obat sembarangan. Yang kita takutkan adalah interaksi obat dengan penyakitnya bagaimana. Itu yang kita takutkan. Tapi ya karena memang lebih simpel dan lebih murah sih barangkali gitu ya kepikirannya ya. Kemudian lebih cepat Lebih kali cepat, ya, tinggal nggak datang ke perlu apotek ngantri. terdekat gitu ya. Tapi memang sebaiknya berarti pemirsa konsultasikan Konsultasi ya. dulu. Konsultasi ke dokter atau mungkin klinik terdekat aja ya kali ya dok ya. Puskesmas kita banyak. Wah, puskesmas sudah banyak, bener dok. Dokternya Karena ada semua. kadang banyak memang yang sudah melek teknologi, hanya browsing di sosial media atau di website merasa cukup. Nah, ini Nah, gimana itu yang- nih dok, edukasinya dong dok tentang seseorang yang hanya cukup browsing, udah dapet baca, nah ini udah nih sesuai nih sama gejala saya. Nah itu gimana nih dok? Apa lebih bagusnya di upgrade lagi ke konsultasi dokter ya, dokter ya? Kalau memang sekarang banyak sih yang kadang-kadang kita ketemu di praktek sehari-hari aja. Saya udah Google nih dok, ini sakit saya ini. Ada pengalaman ya dok Banyak, ya? Nah, banyak. ternyata sudah ada yang ngajarin duluan pasiennya ya dok? iya, Nah jadi- itu gimana dok? Jadi sebenarnya kita malah takutnya jadi overdiagnose. Ya, jadi benar. kadang-kadang pasien ini dia kan melihat dari satu sisi saya merah, saya bengkak gitu loh. Ini asam urat ini. Benar-benar. Padahal dia sebenarnya dia nggak inget aktivitas saya sebelumnya apa ya. Oh, Ada trauma benar. nggak ya? Ada berpengaruh jatuh dengan nggak aktivitas ya? ya, gitu. Apakah saya berat badan saya bagaimana ya? Jadi nggak semuanya yang namanya nyeri itu kita hubungkan dengan asam urat. Nah kan kadang-kadang di Iya, masyarakat kan benar. udah nyeri, sendi, udah ada asam urat tinggi. Iya, langsung kayak gitu kan. berpikiran ya. Langsung ada beli asam obat asam urat di apotek, benar. obat anti nyeri. Nah yang kita takutkan itu karena itu tadi googling tadi. Ngebuka Google, terus ngebaca sendiri, nggak dilihat aspek yang lainnya. Merasa cocok aja gitu ya. Nah, Udah ini dikasih cocok anti nih. nyeri hilang. Itu yang masalahnya. Anti nyeri memang hilang, kadang tapi itu sementara aja. Oh, Nggak malahan menyembuhkan sumbernya. tidak baik juga ya. Iya. Harusnya memang benar-benar diagnosanya sesuai dengan yang dialamin. Berarti begitu ya dok ya. Iya. Nah kadang memang ada beberapa nyeri yang seperti dokter bilang tadi ada di bagian jempol kaki itu lebih cenderung ke asam urat gitu lah. Ada lagi nggak tempat lokasi nyerinya kalau yang menandakan itu memang asam urat dok? Di mana lagi selain di jempol kaki gitu? Di ada? jempol kaki itu yang paling yang paling pertama. Paling awal ya. Paling awal. terasa. Kemudian di mana saja dia bisa? Di daerah sendi di mana saja? Sendi. Di daerah sendi-sendi kecil, sendi-sendi jari, tangan, kaki. Nah, yang akan kita lihat nanti itu banyak yang
mengatakan asam urat nih sama dengan rematik nanti jatuhnya. Nah, benar dok, benar itu gimana ya dok? Mungkin ya pengetahuan buat pemirsa TVRI Jambi ini tentang asam urat dengan rematik beda jauh ya? Beda banget. Ya, bisa dijelaskan dok gimana perbedaannya dok? Jadi kalau asam urat ini karena memang dia prosesnya peradangan, ada namanya kristal urat. Nanti asam urat ini sebenarnya yang paling bagus itu kalau kita lagi merah ke dokter, terus dokternya ambil cairan dari sendi yang bengkak, kita lihat di bawah mikroskop. Beneran ada kristal nggak? Dia seperti kristal jarum-jarum kristal, itu yang bikin nyeri. Oh ternyata memang beneran ada jarum ya? Jarum dok, di yang dalam. nyucuk-nyucuk itu beneran Iya, ada jarum kena ternyata. jarum. Jadi Cuman bukan jarum yang ada jarum besinya banget ya dok ya? Cuman seperti itu kurang lebih. seperti jarum, kristal-kristal ada yang ujungnya teruncing, yang itu yang bikin nyeri. Begitu. Nah itu yang kalau apalagi kalau itu lagi pecah, itu nyeri banget. Makanya nggak hilang-hilang itu untuk nyeri. rematik sendiri. Itu yang asam urat. Nah kalau yang rematik Yang seperti apa rematik itu perbedaannya? autoimun sebenarnya. Penyebabnya kita nggak tahu apa. Jadi kalau kita bilang kadang-kadang kita ketemu nih, saya autoimun, autoimun itu banyak banget penyakitnya. Salah satu rematik. Berarti memang banyak terjadi kebingungan tentang penyakit autoimun ya berarti dok. Berarti bisa juga termasuk di sini ya dok ya. Di rematik itu termasuk bisa dikatakan autoimun juga ya. Iya, rematik autoimun. benar. Nah, jadi kalau rematik itu cenderung untuk kaku. Oh, Sendi-sendi nyeri tapi dia kaku. Kakunya dalam waktu-waktu tertentu, periode tertentu, jumlah waktunya pun tertentu. Begitu. Kalau misalnya seperti tangan nih dok, hanya tiga ini yang merasa sakit terus dok. Nah itu asam urat atau rematik tuh dok? Kalau seperti itu contoh kecilnya misalnya. Bisa trigger finger juga bisa. Jadi benar-benar banyak. Trigger finger mungkin bisa jadi indikasinya berbeda-beda. Beda-beda. Tapi kalau asam urat biasanya tidak di sini ya dok ya? Atau bisa jadi? Bisa jadi. Tapi kalau udah biasanya kalau untuk serangan pertama itu memang di daerah kaki, kita bilang podagra. Kalau udah mulai cari anggota lain, biasanya itu udah sering serangannya. Udah bertubi-tubi Udah atau sering dalam waktu berulang. berulang? Berulang. Biasanya serangan kedua itu 6 bulan sampai 2 tahun setelah serangan pertama. Biasanya kayak gitu. Secara teoritis ya. Iya benar-benar. Jadi nanti kita akan lihat kerusakannya semakin lama semakin banyak yang rusak dari organ-organnya. Kadang waktunya juga tidak tentu ya dok ya, nyerinya bisa tiba-tiba muncul dan tiba-tiba hilang seperti itu ya dok ya? Atau Paling dia akan sering statis? malam. Oh memang benar paling sering malam. Makanya sering terganggu tidur pasiennya. langsung pengaruh ya terhadap pola tidur dan sebagainya. Pola tidur akhirnya nganggu tidur, akhirnya karena sakit terus stres, makin berat kondisinya malah kalau udah kayak gitu. Nggak enaknya ya, makin kepikiran, makin stres gitu ya dok karena ya? stres itu sendiri bikin asam urat nggak turun-turun. Oh berarti harus relax. Harus Harus salah tetap jalani satunya. pola hidup yang sehat gitu ya dok ya? Iya. Nah kemudian juga kalau asam urat sendiri kan sudah menetap nih dok, bisa hilang nggak nih dok? Ada mungkin beberapa asam urat nih paling selalu ada timbul muncul gitu. Apakah bisa disembuhkan untuk penyakitnya atau asam urat tingginya itu bisa kita normalkan ya dok ya? Tentunya. Bisa, iya, bisa enggak. Nah, Itu ada dia dua jawaban masalahnya. untuk pemirsa, bisa ya, bisa tidak. Nah, nanti ya dok ya, izin Iya. kita jeda terlebih dahulu, habis iklan nanti baru dijawab pertanyaan saya tadi. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat. Tentunya kami menantikan partisipasi Anda. Silakan menghubungi kami melalui line telepon di nomor 66385 atau bagi Anda yang berada di luar daerah Kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 081174333133. Silakan menghubungi kami di Studio TVRI Jambi untuk bertanya seputaran tema kita pada hari ini. Tentunya masih dengan narasumber kita yaitu Dr. Yanrike Harahap SPPD. Menarik nih dok, tadi sebelum iklan ada saya gantung pertanyaan bahwa asam urat ini akankah bisa sembuh? Atau mungkin sebagian orang berpikir bahwa asam urat nih kalau tinggi udah bakalan ada terus nyerinya. Nah itu seperti apa kalau menurut pendapat dokter sendiri? Silakan dok. Oke. Tergantung kitanya sebenarnya. Sembuh atau tidak tergantung pasiennya. Jadi ya dan tidaknya Ya dan tergantung tidak pasiennya. tergantung pasien. Jadi kita ada namanya apa ya? Kalau misalnya dapat pasien yang
Nih tiba-tiba pasiennya baik banget, kita kasih edukasi, ini loh kita harus ubah, ini loh kita nggak harus boleh makan ini loh harus dikurangi, gini loh caranya diet, gini loh caranya olahraga. Ada pasien yang bisa ngikutin, insya Allah perbaikan. Oh baik, kalau memang yang sesuai ya, yang diarahkan, sesuai. kemudian menjalankan dengan baik, itu ada pengaruhnya. Iya, tapi kan balik lagi ya, kalau namanya hidup sehat tuh kadang kan bisa diidentikan dengan nggak enak ya. Kalau udah sebenarnya baik mencegah daripada mengobati ya, Iya. dokter ya. Dari awal memang kalau sudah disarankan melakukan pola hidup yang sehat, makan pola atur makan yang baik, harusnya sudah bisa sembuh ya dok ya. Cuman yang nggak enak kan, banyak yang dilarang Iya, gitu banyak loh. dilarang, atau kemudian yang sebelumnya belum biasa menjadi kebiasaan kayak olahraga, mungkin iya. agak sulit juga gitu ya Iya, dok ya. iya, Ternyata iya dan tidaknya tergantung dengan pemirsa sendiri ya, Bu dokter ya. Dengan pasien itu sendiri bisa sembuh atau tidak untuk penyakit asam uratnya. Iya. Nah mungkin bisa disarankan nih dok, pola hidup seperti apa dan pola makan seperti apa nih dok yang membuat supaya bisa mencegah kita terkena dari asam urat tinggi tadi. Oke. Yang karena saya bilang tadi, asam urat ini ya sebenarnya kan tubuh pasti produksi sendiri. Apapun ceritanya tubuh pasti produksi sendiri. Kita nggak memasukkan makanan yang istilahnya tinggi purin ya. Itu yang nanti tinggi purin itu yang akan dipecah menjadi asam urat nanti. Purin ini apa aja ya konsumsi makanannya ya dok, yang mungkin bisa Yang lebih paling- dipahamin sama pemirsa. Kacang-kacangan. Oh purin itu namanya Iya, ya dok ya. kacang-kacangan, Kacang-kacangan purin ternyata ini banyak pemirsa. mengandung purin. Kemudian kedelai, yang Kedelai, berdasarkan ya, kedelai, kacang, kedelai. kemudian seafood. Nah, seafood Kan ternyata enak semua, tuh, dok, kan? ya. Itu langsung lebih cenderung akan membuat langsung tinggi asam urat ya dok. Enggak juga cenderung tinggi asam urat, tergantung tubuhnya Oh, lagi. iya, balik tergantung lagi. metabolisme tubuh masing-masing. Kemudian apa lagi nih dok? Daging merah Nah, ini Nah, pasca kurban ini dok. kagak ada yang nggak Aduh, enak. Padahal enak nih dok, sayang banget. Nah Iya. berarti untuk pemirsa pasca kurban ini harus tetap dijaga ya dok ya, Tetap konsumsi dijaga. dagingnya, makanan-makanan yang berlemak lah ya dok, kurang lebih jadinya. Iya. Untuk daging sendiri berpengaruh juga untuk asam urat tinggi ya dok ya. Daging merahnya. Daging merahnya. Kemudian jeroan, itu yang paling enak kan? Jeroan Ada ya. jeroan. Kalau Jadi di sebenarnya gulai itu susahnya enak. itu karena Kalio. yang dilarang itu yang enak semua. Iya, Itu dia masalahnya. Nah, bukan berarti orang yang terkena asam urat tinggi tidak boleh mengkonsumsi ini. iya. Tapi diatur kadarnya. Diatur kadarnya, berapa yang dimasukkan. Takutnya kan kita kalau udah enak itu kita lupa ya stopnya kapan. Nah, harusnya kita punya kapan nih stop, berapa banyak Iya. nih boleh masuk. Bener. Kalau udah enak kan kalau nggak kenyang Lupa. banget nggak berhenti. Kadang Ya lupa. kayak gitu. Penyebabnya bukan karena lupa makan, tapi lupa lupa udah belum. makan atau belum. Nah, itu jadi dia. makan terus. Apalagi kalau Betul. enak gitu ya. Dok. Iya. Nah, berarti kalau untuk asam urat sendiri, untuk dari kacang-kacangan, kemudian dari daging merah tadi. Kalau untuk sayur-sayur ada nggak nih dok? Soalnya ada juga yang saya terdengar, wah ini tadi habis makan sayur ini, makanya kontak ada sakit. Nah itu gimana dok? Ada juga ya sayur penyebabnya jadi Ada asam juga urat tinggi? yang paling tinggi itu memang kita kalau bisa hindari dengan bayam. Bayam. Ada dengan kembang kol ya. Oh, kuat juga pengaruhnya dok? asparagus. Nah, asparagus kan jarang-jarang kita makan ya. Dan seringnya kembang kol. Tapi ya bukan berarti nggak boleh sama sekali. Kalau dalam batas istilahnya, ya dalam serangan ya jangan ditambah kalau lagi dalam masa serangan. Oke. Tapi kalau misalnya kadar kita udah bagus, kita dietnya udah bagus, olahraga juga udah oke, segala macam oke, nilai kadar asam uratnya udah mulai turun. Barangkali asal secukupnya aja makannya, berapa sendok, kan kadang-kadang nggak kalap gitu kan. Yang penting jangan kalap sih istilahnya untuk apapun itu. Jangan berlebihan. Iya. Segala hal yang berlebihan memang Tidak nggak baik ya boleh. dokter ya. Iya. Untuk penyakit apapun malah ya, Apapun Dok, itu bukan hanya penyakitnya. asam urat tinggi Iya. atau gout arthritis ya tadi istilahnya Iya. ya. Nah berarti kembali ke pola hidup sehat, benar ya dok? Nah kalau orang asam urat nih dok, misalnya sedang nyeri-nyerinya nih, apakah disarankan untuk dibawa olahraga atau seperti apa nih dok? Nah mana tahu kan dengan ternyata peregangan dia malah lebih hilang, atau sebaiknya didiamkan saja dok? Nah itu seperti apa dok? Kalau dalam masa serangan akut, kita nggak anjurkan olahraga. Oke, Nyeri banget malah. Nyeri banget, nggak bisa diadakan pegangan apapun, misalnya tidak kaki. bisa bergerak pun tidak bisa. Oh iya benar. Sakit banget. Jadi ya kalau dalam masa serangan kita nggak bisa kasih exercise apapun, diistirahatkan. Tetapi nanti setelah
fase serangannya berakhir, udah lebih mendingan, dianjurkan sih untuk olahraga itu 3 sampai 5 kali seminggu, 30 sampai 60 menit. Kalau olahraganya ringan-ringan aja sih, nggak usah harus yang angkat beban, nggak perlu yang sampai nge-gym segalanya ya. Berenang silahkan, itu paling bagus. Berenang paling bagus, sepeda juga oke. Untuk jalan aja juga nggak masalah. Jadi tergantung tingkatan umur, penyakit yang lainnya keliling juga. mall pun juga udah jalan-jalan loh sebenarnya. Banget, kan? ya. Asal cuma cuci mata aja. Kalau beli malah tambah sakit lagi yang lain. Nanti. Tapi berarti nggak harus olahraga itu memang beneran disediain waktu kayak treadmill di alat, nggak ya? Bisa dengan jalan saja malah. Boleh. Misalnya dari sini kayak ke masjid apa-apa itu kan udah termasuk jalan ya gitu dok. Iya, masjidnya agak jauhan dikit. Kalau masjidnya sebelah rumah nggak olahraga jatuhnya. Dekat banget. 1 kilan 1 langkah sampai gitu ya. Tapi paling tidak ada kegiatan berarti begitu ya dokter ya. Iya, bisa. Ada proses yang dijalani sehingga bergerak gitu ya, tubuh kita bergerak. Iya, tubuhnya bergerak, jadi yang zat kita masukkan tadi di metabolisme dan bisa dikeluarkan. Benar, bukan berarti asam urat itu sendiri kita nggak butuh, karena kita butuh ya dok. Iya, ya? butuh. Tetap berarti kita perlu mengkonsumsi kacang-kacangan tuh perlu, mengkonsumsi daging itu perlu, begitu ya dok. Ya? Tapi jangan berlebih pemirsa, karena nanti itu yang membuat jadi asam uratnya tinggi, begitu ya dokter ya. Nah kemudian nih kalau untuk faktor indikasi sendiri nih dok, untuk faktor resiko dari penyakit asam urat ini ada nggak? Apakah kebanyakan perempuan semua atau seperti apa dok untuk asam urat ini sendiri tinggi nih? Nah sebetulnya malah penelitian yang banyak sakit asam urat itu laki-laki. Oh, saya kira perempuan. Iya, enggak. Pasien juga banyak kan mengeluhnya barangkali karena laki-laki jarang ngeluh kali ya. Oh iya, laki-laki. Tapi secara penelitian gitu ya, nggak banyak komplain gitu, cuma nahan gitu ya. Secara penelitian banyak sakit asam urat laki-laki. Oh, mungkin karena aktivitas juga kali ya, atau cenderung lebih kayak ke dalam metabolisme tubuhnya. Beberapa penyebabnya itu memang lebih dekat sama laki-laki seperti merokok. Oh, ternyata berpengaruh ya asam urat. Berarti pemirsa yang merokok itu harus aware ya, karena bisa terjadi asam urat tinggi. Iya. Kenapa? Karena ada kandungan rokok itu sendiri atau seperti apa dok? Karena rokok ini juga namanya stres oksidan ya. Jadi istilahnya yang kita masukkan itu racun semua sebenarnya. Kan itu nggak perlu dibilang lagi kan. Udah tahu lah dalam ya. kotak rokoknya udah ada. Udah nampak gitu ya. Jadi cuman kembali kepada individu masing-masing. Iya. Gitu ya, Jadi dok? stres yang berlebih, yang terus-menerus itu salah satu menyebabkan peradangan. Nah, kalau udah meradang, apalagi meradang itu yang di aliran di darah itu akan menyerbu tempat-tempat yang mengalami peradangan. Nah, takutnya kalau dia asam urat ini ada di dalam darah sih aman kita. Iya. Tapi kalau dia yang sakit itu jaringan, dia akan ke sana juga gitu loh, ikutan ke sana si asam uratnya tadi. Dan kalau udah kena ke jaringan sendi ya nyeri lah dia. Jadi sebenarnya dengan yang lain ya. Sebenarnya kalau dia posisinya masih di aliran darah saja aman-aman aja. Aman masalahnya ya. Jangan sampai meradang deh. Nah, sekarang meradang itu yang kita hindari. Nah, baiknya sedang meradang nyeri itu kita apakan ya, dok? Apa kita kompres air panas atau kita kasih salep atau apa? Misalnya belum sempat ke dokter nih atau sempat konsultasi, sedangkan nyerinya sedang hebat-hebatnya atau sedang sakit-sakitnya. Baiknya kita apain nih, dok? Bagian nyeri misalnya di ujung jempol kaki sedang nyeri tinggi nih. Kita udah tahu nih kalau memang ternyata asam urat tinggi. Itu tindakan awal pertama apa baiknya yang dilakukan sama pemirsa atau sama orang yang mengalami asam urat tinggi nih, dok? Sebenarnya kalau lagi nyeri banget, ya otomatis kita butuh obat anti nyeri. Oh, baik. Karena nggak bisa cuma dikompres, dia bukan kepentok gitu kan. Kalau misalnya kita jatuh atau kita bisa kasih kompres air hangat atau gimana. Tapi kalau untuk asam urat enggak, itu sakit banget. Sakit banget. Jadi kalau kita butuh anti nyeri. Konsumsi lah anti nyeri atau memang disediakan di rumah anti nyeri seperti itu, dok? Boleh ya, dok? Anti nyeri ini yang kita takutkan karena akhirnya beberapa pengalaman apalagi yang udah manula ya. Mereka konsumsi anti nyeri itu nyari ke apotek. Nah, itu sebenarnya yang kita agak-agak sedih. Karena sebenarnya apotek itu boleh menjual obat dengan resep dokter. Oke, benar-benar, dok. Dan beberapa banyak kejadian yang kita ketemu itu resepnya bebas.
Dan yang Harusnya bebas sesuai dengan arahan dokter ya. Kalau masih muda sih barangkali masih kuat ya. Kalau Takutnya yang metabolisme tubuhnya nggak sanggup menerima obat yang asal talau tanpa indikasi dokter gitu ya Iya. dok ya, tanpa diagnosa dokter. Dan salah satu efek anti nyeri yang kita takutkan itu terutama pada usia tua adalah perdarahan saluran cerna. Jadi malah akhirnya bahaya. asam uratnya nggak kelar, muntah darah, berak darah, itu yang kita takutkan. Wah, itu sangat mengerikan sekali ya dok ya. Jadi Iya. jangan asal nih pemirsa ternyata untuk mengkonsumsi obat nyeri. Harus dengan konsultasi dokter terlebih dahulu. Karena Iya. dokter sudah tahu ya indikasi diagnosa sebelumnya dari pasien tersebut. Nah berarti dok, ada nggak sih pengaruh dari keluhan pada ginjal sendiri asam urat nih? Misalnya kita kelamaan mengkonsumsi obat nyeri gitu loh kan. Ada ngaruh ke ginjal nggak nih dok nantinya? Atau seperti apa? Nah itu, kalau misalnya kita balik lagi ke awal tadi, kan saya bilang kita produksinya, tubuh sudah produksi sendiri asam urat ini. Kemudian kenapa dia tinggi? Apakah jumlah yang masuk itu berlebihan atau yang dikeluarkan itu sedikit? Nah, yang mengeluarkan tubuh sebuah hasil akhir produksi tubuh, kerjaan tubuh itu kalau nggak dikeluarkan dibuang air besar kita keluarkan di buang air kecil. Keringat salah satu juga. Nah, sekarang balik lagi ke fungsi ginjalnya. Kalau memang dia fungsi ginjalnya terganggu, asam urat juga bisa numpuk. Oh, begitu. Gitu. Asam urat tinggi juga bisa mempengaruhi pembentukan batu ginjal juga salah satunya. Bisa berindikasi berarti ya dok ya seperti itu. Jadi, nah, berarti kalau bisa jadi asam urat ini menyebabkan penyakit yang lain. Bisa. Gitu. Kalau udah tinggi gitu. Iya. Jadi salah satu yang kita takutkan adalah batu ginjal. Kemudian kalau batu ginjalnya udah ada, kadang-kadang kan kita nggak mau nih, kita coba dulu deh herbal segala macam. Nah, itu gimana tuh dok? Mungkin akhirnya memang kan banyak pemirsa yang takut sih dok ke dokter. Nah, makanya adanya program Hidup Sehat ini biar cakrawala pemirsa ini terbuka tentang untuk konsultasi ke dokter itu tidak semengerikan itu gitu loh dok ya. Banyak memang pemirsa atau mungkin pasien di rumah itu berpikir herbal dulu deh. Nah itu gimana nih dok kalau untuk asam urat sendiri dok? Apakah ada nih sebenarnya jalur herbal dulu sehingga baru akan sembuh kalau nggak ketemu dokter? Nah gini dok. Sebenarnya kita bisa cegah. Cegah dulu. Cegah dulu dong, gitu kan. Kayak tadi balik lagi, berarti kita pertama kali ya kita lancarkan nih, kita mau ngeluarin, kita berarti minum cairannya cukup dong. Oh, banyak minum air putih. Iya, air putih. Konsumsi yang ideal ya. Iya, kira-kira 40 sampai 50 cc per hari ditambah dengan aktivitas. Kalau misalnya kita dalam ruangan ber-AC ya oke deh 40, 50. Kalau nyangkul ya jangan 50. Keringetnya udah banyak gitu. Memang harus nambah kali, gitu. Memang juga seret kan, memang kering ronggongannya. Iya. Nah, jadi memang jumlah air putih yang banyak supaya membantu pengeluaran dari si kerja ginjal juga. Jadi ginjalnya nggak terlalu berat bebannya. Kemudian juga diet dari makanannya, diet makanannya, makanan yang tinggi purin tadi yang saya disebutkan tadi, yang kacang-kacangan, daging merah, kedelai, kemudian alkohol, itu rokok, itu kalau bisa dihindari. Kemudian kalau bisa juga olahraga. Iya, benar. Olahraga yang agak berat tuh mau menyediakan waktu olahraga, padahal olahraga itu tidak harus disediakan waktunya gitu kan. Tapi seperti jalan yang kayak dokter bilang tadi, atau memang disediakan waktu untuk berenang sebentar, bisa jadi suatu ini ya dok ya, olahraga untuk tubuh kita sendiri begitu ya dok ya. Dan kemudian ada pertanyaan nih dok, kebetulan dari teman saya tadi ada yang bertanya, bisakah asam urat ini malah menyebabkan demam, menggigil gitu dok? Atau itu hanya mitos? Karena ada yang sakit maka dianya langsung panas karena stres tadi dok? Itu gimana nih dok? Kalau yang menyebabkan demam, menggigil, mungkin kalau lagi fase radangnya tinggi banget bisa. Tapi kalau tinggi banget itu ada beberapa kasus ketemunya yang lagi merah banget, bengkak banget. Nggak bisa ya itu, tapi biasanya terlalu menahan ya, terlalu. Iya, biasanya udah seminggu nih di rumah nih dibiarin nih, udah nggak bisa ngapa-ngapain kakinya. Benar. Bisa, tapi ya kalau rata-rata sih pasien kalau udah kena asam urat dia nggak nunggu-nunggu. Sama kayak sakit gigi kali ya. Iya, langsung
nggak peduli, nggak bisa yang lain kerjain gitu kan. Gercep cari konsultasi dokter, harusnya begitu ya dok ya, atau makan obat nyeri gitu obat ya, nyeri. Dok, ya. Sebaiknya memang obat nyeri yang sudah direkomendasi dengan dokter sebelumnya ya dok ya. Iya, paling ringan itu sih sebenarnya ya saya kalau nganjurkan ke pasien sih daripada yang aneh-aneh, paracetamol aja dulu deh yang paling ringan. Kita kan ketemu hari-hari. Iya benar. Itu aja yang paling ringan. Itu nyeri, bukan anti demam doang ya. Iya, mungkin ada yang berpikir paracetamol untuk demam aja, padahal boleh di stok ya di rumah untuk anti nyeri. Misalnya sakit apapun bisa diawali dengan itu dulu sebelum konsultasi ke dokter gitu ya dok untuk ya. peredanya sementara. Walaupun memang bukan dia sebenarnya, untuk reda sementara aja dulu. Nah dok, misalnya nih pasiennya udah konsultasi nih ke dokter, udah dikasih dibekali obat dan sebagainya ini tadi, cuman ada benjolannya itu nih dok, benjolan asam urat itu apakah bisa reda, hilang? Nah izin dok, ada telepon nih dok bergabung bersama kita. Halo, assalamualaikum. Halo, selamat siang. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Iwan. Iya, Pak Iwan, di mana Pak? Di TAC. Di TAC, iya Pak. Silakan Pak, langsung saja pertanyaannya kepada Ibu Dokter Yanrike Harahap, dipersilakan. Baik, selamat siang. Siang. Ini dok, di telapak kaki, di bagian telapak kaki kiri, posisinya itu di bawah. Nah itu saya pernah seperti tertusuk jarum. Tusuk jarum. Oh, seperti tertusuk jarum. Ya, cuman rutinitas itu sangat jarang. Cuman saya beberapa kali merasakan itu. Apakah itu dalam gejala? Agak putus-putus ya dokter, tapi kami dapat nih maksudnya nih. Seperti tertusuk-tusuk jarum, tapi tidak terlalu sering gitu loh, tapi mengganggu. Nah, seperti itu ya Pak Iwan ya. Ya, tampaknya sudah terputus ya. Baik, dokter bisa langsung dijawab saja, dipersilakan dokter. Makasih Pak Iwan pertanyaannya. Yang sebenarnya sih itu balik lagi Mbak. Kita juga nggak bisa cuman mengatakan nyeri nih kaki saya, asam urat nggak ya dok? Karena ya terus terang kita nggak bisa ngelihat dari jauh. Kita harus memang, makanya itu dokternya harus ada ngelihat, ngeraba untuk megangnya, karena kadang-kadang kita harus nanya juga, ini ada trauma kah, aktivitas fisik sebelumnya bagaimana, kemudian kita lihat lokasi nyeri yang pasien keluhkan, bagaimana bentukan lokasi nyerinya. Karena kadang ya itu tadi balik-balik lagi nanti kadang kita lihat ternyata misalnya dengan postur yang segitu misalnya besar pasiennya, dia cuma ngomong via telepon gitu kan, online misalnya gitu kan, ternyata gara-gara obesitasnya mungkin salah satu, atau dia ternyata aktivitas fisiknya berat, bisa jadi, atau memang ada namanya tendinitis juga bisa. Apa nih dok tendinitis? Aduh banyak deh. Anti nyeri salah satunya pada daerah-daerah dekat otot, dekat persambungan otot ke tulang gitu. Itu karena aktivitas barangkali habis olahraga lupa peregangan. Jadi banyak, jadi makanya kita perlu lihat dulu pasiennya, dan perlu salah satunya kita perlu periksa darah. Jadi kadang-kadang kalau dibilang asam urat saya tinggi dok, saya butuh obat asam urat. Kita nggak bisa dong kalau kita lihat hasilnya normal kok gitu kan. Berarti baiknya dikonsultasikan terlebih dahulu ya dokter ya. Baik, itu jawaban dari dokter untuk Pak Iwan tadi yang ada di TAC ya. Baik Bu, izin kita iklan terlebih dahulu. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Nanti bahayanya kenapa? Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Acara Hidup Sehat. Kami masih menantikan partisipasi Anda. Silakan menghubungi kami melalui line telepon di nomor 66385, atau bagi Anda yang berada di luar daerah Kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 0811743333. Tentunya masih dengan tema kita pada hari ini, yaitu penyebab, gejala, dan cara pencegahan asam urat ya, penyakit asam urat atau gout arthritis sebenarnya namanya ya dokter ya. Baik, menarik pembahasan kita tadi, sudah ada yang bergabung melalui line telepon tadi juga pertanyaan tentang nyeri yang dirasakan di telapak kaki dok ya.
ternyata ada juga yang merasa nyeri bukan hanya di jempol kakinya, tapi di telapak, Dok. Nah, berarti jawabannya tadi harus baiknya dikonsultasikan ke dokter terlebih dahulu. Nah, kemudian nih Dok, nanti misalnya tiba-tiba pasien datang begitu saja ke apotik, terus diberikan obat-obat yang malah mungkin baik atau tidak baik nih Dok, bisa dijelaskan seharusnya seperti apa nih pasien apabila dianya ke apotik malah diberikan obat yang oh ini untuk asam urat baik. Nah, apakah itu baik menurut dokter? Boleh silakan dijelaskan Dok. Oke. Sebenarnya ada kasus-kasus tertentu yang pas lagi asam uratnya meradang itu pasien banyak nyari ke apotik. Kemudian ada namanya obat itu udah kayak kacang goreng banget itu, allopurinol. Nama dari namanya kita udah tahuan ini purin 0. Kita anggap jadi istilahnya purinnya diturunin gitu loh, kita harapkan. Tapi masalahnya kalau kita dalam fase akut minum obat ini, yang tadi saya bilang tadi di daerah sendi itu kan munculannya kayak kristal-kristal jarum. Dia akan pecah dengan obat ini. Dan malah makin nyeri. Malah berbahaya ya? Makin berbahaya, makin nyeri. Dan itu udah kayak, karena udah kayak gitu, ya kan udah ngasihnya, udah obat asam urat, ya ini deh obat asam urat. Nah, bahayanya takutnya malah nyerinya makin hebat. Kemudian ada yang tadi saya sebutkan tadi, obat anti nyeri untuk usia-usia tua, kita akan menghindari obat-obat tertentu yang iritasi lambungnya sangat tinggi. Takutnya itu yang dikasih. Kemudian ada memang obat-obatan khusus pas lagi dalam fase nyeri, kita akan berikan itu dulu. Kemudian setelah fase nyerinya berkurang, baru kita kasih yang namanya allopurinol tadi untuk menghilangkannya. Tapi obat asam urat itu bukannya gini loh, nanti kalau takutnya kok nggak hilang-hilang ya asam urat saya ya, masih tetap tinggi ya. Karena obat allopurinol ini sendiri butuh waktu berbulan-bulan untuk menstabilkan kadarnya. Bukan otomatis langsung habis konsumsi langsung hilang, enggak ya. Nah, kemudian juga lagi kita kasih obat, tapi kalau pola makan kita juga masih nggak diet, nggak mulai ditahan, ya sama aja bohong. Tetap percuma karena balik lagi yang masuknya sangat banyak. Gimana kita mau mengurangi yang sakitnya? Bener, ternyata tidak boleh asal konsumsi ya kalau untuk obat seperti itu ya dokter ya. Dianjurkan memang tetap harus konsultasi ke dokter pemirsa nih. Karena nanti kalau asal-asal mungkin memang benar apoteker itu paham tentang hal itu ya dok ya, cuman dia kan nggak ngelihat ya gimana seperti apa pasiennya, gejalanya seperti apa, beda dengan dokter ya. Karena pasien biasanya kalau pergi ke apotek itu yang pergi anaknya. Iya benar. Bukan pasiennya. Benar dok, benar. Nah, mungkin boleh diceritakan nih dok, seperti pengalaman dokter yang menghadapi pasien yang apabila asam uratnya tinggi nih dok. Gimana pengalaman yang pernah dokter alami? Mungkin mulai dari yang simple atau malah sampai ada yang operasi nggak sih dok kalau untuk asam urat tinggi nih dok? Iya, kalau asam urat ini kan dia prosesnya kronis ya, ada yang akut, ada yang kronis. Kalau yang pasien fase akut dan kita bisa edukasi, kita bisa perbaiki dari pola gaya hidupnya, dari obat-obatan kita bisa bantu dan kadar asam uratnya stabil, dalam batas normal kita bilang. Nah itu nggak masalah. Cuma ada beberapa pasien ya lumayan cukup banyak ya, yang susah untuk mengatur pola hidup juga, untuk mengatur pola makan. Jadi dia akan berlanjut jadi kronis. Nah, jadi kronis itu kalau serangan pertama barangkali cuma jempol kaki, serangan berikutnya udah kemana-mana sendinya. Akhirnya nanti kita ketemu itu sendinya udah bengkok-bengkok. Pernah lihat nggak sih Mbak, sendinya bengkok itu udah kayak kita nyebutnya itu swan finger, jadi kayak udah kayak leher angsa, belok ke kanan, belok ke kiri. Kasat mata terlihat? Sangat terlihat. Itu biasanya udah proses-proses 15 tahun. Udah lama. Atau benjolan-benjolan pada sendi. Nah, benjolan-benjolan pada dari pembengkakan tadi ya. Karena sekali, 2 kali, 3 kali, makin lama makin sering, dia akhirnya benjol di situ, kita menyebutnya tofi. Tofi. Nah, kalau dia mengganggu pergerakan karena udah numpuk di situ jarum-jarum kristalnya, operasi. Salah satu caranya untuk menyenangkan, untuk supaya tidak sakit. Nyeri itu nyeri banget, nyerinya nggak berhenti ya karena udah numpuk di situ jarumnya. Dan itu balik-balik lagi kalau itu prosesnya udah, kalau kita ketemu kayak gitu biasanya prosesnya udah 10 tahun, udah kronis 15 ya? tahun. Sudah memang benar-benar parah ya.
Itu berarti operasi jaringannya yang dibuang atau seperti apa nih dok? Itu dokter bedah yang Dokter paham. bedah. Saya nggak kompetensi Cuman di kita situ. memang mengarahkan terlebih dahulu. Iya, mengarahkan, kita kan konsultasi ke bagian bedah untuk Dari untuk kedokteran perbaiki. sendiri bisa tahu ya kita dok, misalnya ini udah berapa lama nih asam urat tingginya, atau dari pasiennya sendiri kita tahu informasinya? Biasanya kalau pasien nggak ngaku. Nggak ngaku Nggak ya ngaku. dok ya, karena Karena- dia nggak mau ya Karena tahu. salah satunya barangkali dia takut dimarahin kali ya, padahal kita nggak marah, kita mau Iya. nyari track Mau record nyari, nih iya, kadang-kadang. mau diagnosa. Jadi karena salah satu yang kita butuhkan itu adalah berapa lama sih waktunya yang udah dialami, itu salah satu untuk menegakkan Informasi diagnosa dasar lah kita. ya. Jadi kalau pasien malah menyembunyikan, kita malah agak ngeri gitu Iya, ya. benar. Tapi dari literatur, dari banyak buku itu mengatakan kalau udah mulai ada pembengkakan, penonjolan, mulai ada pembentukan ala jari-jari yang udah mulai berubah bentuk, itu 10 sampai 15 tahun berarti. Jadi kalaupun dia ada nggak ngaku sih, kita udah oke 10 tahun yang lalu, kayak gitu. Udah nampak ya, udah Ah. buktinya kelihatan. Udah gitu kelihatan ya. perubahannya. Wah, berarti buat pemirsa nih kalau yang ngerasa seperti yang dijelaskan sama dokter hari ini, berarti langsung buru-buru konsultasi baiknya ya ke dokter Iya. ya dok ya. Nah, untuk asam urat sendiri ini dok, ada faktor keturunan nggak sehingga asam urat tinggi gitu dok? Atau itu hanya mitos kalau untuk keturunan itu sendiri? Sebenarnya dia ada di tubuh sendiri udah dibikin. Jadi Sudah memang ada jaringannya dari ya? dia kan metabolisme, Metabolisme. DNA kita kan ini udah bikin gitu loh. Oh, udah ada. Udah Sama ada. kayak orang yang diabetes itu kan ada faktor keturunan gitu dok, benar ya dok ya? Diabetes bisa keturunan, bisa tidak. Oh begitu. Kemudian juga untuk asam urat tinggi ini sendiri bisa terjadi pada anak-anak nggak sih dok? Untuk usia anak-anak kecil gitu? Atau memang harus orang-orang yang sudah lanjut usia saja gitu dok? Yang angka kejadian memang udah usia 40 Lanjut. tahun ke atas. Anak-anak jarang sekali karena memang metabolismenya masih sangat bagus, dan juga anak-anak kan jarang cocok jeroan. Oh iya, konsumsi makanannya Konsumsi pun juga masih bagus, sehat-sehat banget kan, ibu-ibu kan ngasihnya sehat. sehat-sehat aja. Jumlah makanan juga nggak banyak, kecuali pada kasus-kasus misalnya ada kasus-kasus tertentu, misalnya kanker. Kalau anak-anak penderita kanker itu baru ada namanya turnover produksi. Jadi produksinya memang berlebih karena si kanker, bukan karena ada penyebab indikasi yang lain, begitu ya dok ya. Nah kalau untuk asam urat sendiri, kalau misalnya baru mengetahui kalau kena asam urat tinggi nih dok, langsung konsultasi ke dokter, itu biasanya cepet nggak sembuhnya dok? Atau memang dia sesuai misalnya pola hidup yang dijalankan, yang disarankan dokter dijalani, itu berapa biasanya rentang kecepatan sembuhnya dok? Nah, itu dia kalau kita ngomongin kecepatan sembuh itu nggak pernah ada nggak pernah ada prediksi. 1 tambah 1 2, nggak pernah ya. Tergantung lagi faktor-faktor yang lain yang menyebabkannya lagi. Bisa jadi dari pola makannya tadi, olahraganya, berat badannya. Jadi banyak banget faktor yang pendukungnya. Kita sih maunya cepat, tapi ya memang tergantung lagi faktor dari luarnya banyak masalahnya. Jadi banyak juga faktor-faktor lain ya dok Iya, ya. yang mengganggu. Berarti sangat asam urat ini lebih kepada kita sendiri yang menjaga pola hidup kita ya dok ya. Baik dok, kesimpulannya nih dok untuk program acara kita pada hari ini nih dok. Iya. Tapi terlebih dahulu kita izin jeda terlebih dahulu ya dok ya. Iya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat. Dokter, tampaknya ini kita sudah berada di penghujung acara nih dok. Bisa tolong diberikan kesimpulannya pada program acara Hidup Sehat kita pada hari ini dengan tema gejala, penyebab, dan cara pencegahan penyakit asam urat. Dipersilakan dokter. Oke, terima kasih Mbak. Jadi kesimpulannya, asam urat ini sebenarnya bukan penyakit. Jadi asam urat ini adalah hasil akhir dari metabolisme tubuh. Tapi yang masalahnya yang akan timbul jika jumlahnya berlebih di dalam darah. Nah, jumlahnya yang berlebih ini bisa disebabkan oleh asupan kita yang berlebihan, atau karena memang pengeluarannya yang kurang. Jadi kita bisa untuk membantu kena berlebihan, kita batasi yang menyebabkan si asam uratnya tinggi. Seperti tadi yang
kacang-kacangan, kemudian daging merah, seafood, jeroan, kemudian bisa sayuran hijau sih sebenarnya nggak mutlak, jangan nggak banget sama sekali, tetap butuh juga karena kita butuh serat. Kemudian karena dia berlebihan masuk, kita berarti juga ada dong yang membantu. Jadi kita membantu juga yang paling bagus itu vitamin C, tapi kalau begitu bagus vitamin C yang alami, misalnya dari lemon atau citrus yang lain. Kemudian buah ceri sama stroberi itu bagus juga untuk membantu asam uratnya. Kemudian karena kita mengharapkan dia keluar banyak, berarti kita beri bantuan dengan cairan. Nah, cairan ini yang nggak boleh kurang. Apalagi kalau kita kerja di ruangan-ruangan ber-AC, kadang-kadang lupa minum. Jadi kita harus tetap minum sekitar 40 sampai 50 cc per kilogram berat badan. Jadi kalau berat badannya 50 kali 50 2.500, sekitar segitu deh. Ya, jadi harus minumnya cukup. Kemudian aktivitasnya dibantu juga dengan olahraga 3 sampai 5 kali seminggu, 30 sampai 60 menit. Olahraga ringan aja cukup. Ya, apa jalan kaki. Kemudian yang kalau bisa dihindari stres dan rokok. Karena sama-sama membuat jumlah tekanan di tubuh kita berlebihan. Jadi kalau sesuatu yang berlebihan untuk tubuh itu hasil akhirnya pasti tidak baik. Kemudian juga kalau misalnya sudah terkena nih, kita nggak bisa ngomong lagi dong kalau udah kena berarti kita harus bisa satu, merubah gaya hidup yang tadi, harus komit sama pilihan ini mau sehat atau mau akan menderita penyakit yang sama untuk bertahun-tahun yang akan datang. Pasti nggak nyaman banget kan untuk bertahun-tahun. Jadi kalau mau sehat kita harus komit, kita makanan yang sehat, aktivitas yang sehat, kemudian juga kontrol karena ini obatnya bukan sehari 2 hari. Jangan makan obat di luar, bukan karena nggak boleh, tapi memang takutnya pemakaian obatnya tidak pada tempatnya. Jadi yang kita takutkan adalah interaksi, karena obat-obatan sendiri kalau misalnya dokternya ngelihat pasiennya, misalnya usia segini saya akan nggak boleh pakai ini, usia segini saya pakainya ini aja yang aman untuk pasiennya, atau kalau pasiennya punya penyakit ini saya nggak kasih obat ini, kan kayak gitu. Jadi takutnya kalau beli di luar itu nggak dicari sama yang jual obat. Jadi sebaiknya tetap mencari apakah itu puskesmas ataukah klinik. Itu kan rata-rata kalau daerah Jambi udah banyak ya terjangkau semuanya. Kayaknya sepertinya itu dulu. Baik, terima kasih Bu Dr. Yantrika Harahap SPPD. Luar biasa sekali ya, semoga bermanfaat untuk pemirsa TVRI Jambi yang di rumah untuk mengetahui bahwa asam urat itu ternyata bukan sebuah penyakit, tapi istilah penyakit asam urat itu disebut dengan gout arthritis. Nah, asam urat sendiri ternyata butuh ya di dalam tubuh kita, tapi tidak boleh berlebihan. Sehingga itu istilahnya yang asam urat tinggi tadi ya, Bu Dokter ya. Barakallah, terima kasih Bu Dokter telah hadir di studio TVRI Jambi pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah. Baik pemirsa, demikianlah program Hidup Sehat pada hari ini. Saya Mawadah Warahmah beserta kru yang bertugas pada hari ini pamit dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.